datang di Say2P Podcast, ruang berbagi insight dan inspirasi tentang kehidupan kampus. Bersama saya Akila dan saya Tiar yang akan menemani kalian di episode hari ini. Nah, spesial pembahasannya di hari ini kita akan ditemani sama bintang tamu yang luar biasa, yang relate banget dengan lambang di dada ini ya, Kil ya. Oh, yes. Apalagi kalau bukan Say2P gitu kan. Dan jadi di hari ini kita merayakan kolaborasi antara Say2P dan juga Voice. Nah, betul, dua organisasi ini punya perhatian besar di bidang pengembangan diri, khususnya komunikasi di bahasa Inggris. Betul, ya, Tiar. Nah, betul. topik utama kita dalam diskusi kali ini tuh adalah from passive to active, cara berani ngomong English. Gitu. Karena kita tahu banyak banget ya mahasiswa yang masih terjerat dengan stigma, sok keren lu, sok bahasa Inggris lu. Jadi itu yang akan kita kulik-kulik di hari ini dengan narasumber kita ya, Kila ya. Betul, dan sudah hadir bersama kita Bang Haidar, seorang inovator pendidikan bahasa Inggris dan sosok di balik Voice itu sendiri. Beliau punya misi memperdayakan orang untuk pede nih bicara meski belum sempurna. Dan juga ada Bang Romi tentunya sebagai duetannya gitu ya, dan penanggung jawab podcast Voice juga yang bakal berbagi pengalaman nyata soal tantangan komunikasi. Nah, halo Bang Haidar dan juga Bang Romi. Halo. Welcome to the show. Thank you so much for having us. Okay, so yeah. How are you doing? Good. Yeah, we're good. We're Baik, good baik. actually. Super excited. to Super be here. excited. Yeah. So Begitupun kita ya, Kila ya. Iya, benar banget. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan pertamanya Oke, ya, Tiar ya. gas aja, Kil. Oke, Bang Haidar, sebelum masuk ke teknis nih, banyak yang penasaran nih, kira-kira sebenarnya apa sih misi terbesar dari Voice itu sendiri? Ya. Jadi kita awalnya Voice memulai dengan untuk menaikkan or upskilling para guru-guru di pedesaan. Tapi pas kita memegang grow Voice itu, rupanya banyak juga yang perlu apa yang kita kasih gitu kan. Kalau jadi misi Voice itu mulai dari awal itu our slogan atau motto gitu kan, itu be confident in your broken English. Karena kan it doesn't matter you belajar English tuh dari mana, yang penting kalau you pede dan bisa komunikasikan your idea tuh pasti udah sukses itu menurutku. Dan itu juga kan even if you ke luar negeri, ke Asia gitu, nggak semua orang Englishnya se-fluent yang kita pikirkan. Betul. Ya, semua masih juga belajar gitu kan. Dan itu message Voice, sebenarnya message Voice itu bukan kayak kita mencoba untuk membuat users like super fluent gitu. Itu bukan misi kita. Itu kita nggak bisa kontrol, itu harus dari diri sendiri kan. Yes. Jadi kita message-nya itu hanya untuk be confident in what you have, Yes. dan improve as best as you can gitu. Oke. Itu sih misi Voice paling besar, dan ya kita mulai dari situ, and we continue to grow, continue to push for that mission. Oke, be confident with your broken English. Yeah. Wow, Confident. keren. Moto yang kayaknya kita banget ya, Iya, kita bahkan banget nih. kita yang di jurusan bahasa Inggris juga masih takut untuk memulai ngomong bahasa Inggris, Iya. walaupun ya diharuskan gitu ya, Kil ya. Iya. Dan saya mau tanya nih Kak, ini menarik nih untuk targetnya untuk bahasa Inggris aja kah, atau memang lebih ke komunikasi secara general aja, atau lebih spesifik ke Inggris aja gitu? Kalau kita awalnya emang mulai dari Inggris aja, tapi karena tergantung keperluannya peserta kita sih sebenarnya. Oke. Karena our program is focused on the needs of kayak yang datang ke kita gitu. Oke. Jadi kita fokusnya tuh untuk membangkitkan percaya diri mereka and their communication dengan English, not the other way around. Kita bukan kasih English so that they're confident, bukan itu. Kita membikin peserta kita confident biar lewat jalannya lewat English gitu. Oke. That's how we do it ya. Oke. Jadi semua kalangan itu ditargetkan untuk belajar bahasa Inggris confident dulu gitu Iya, ya. confident dulu. Oke. Dan dari poin-poin dari Say2P dan juga Voice ini kayaknya apa aja sih poin-poin kolaborasi antara Say2P dan juga Voice dia, dan kenapa mahasiswa khususnya pendidikan bahasa Inggris harus antusias menyambut kolaborasi yang ada ini? Gimana? Mungkin dari Iya, kayaknya kita kemarin sempat bertemu sama sama presidennya Say2P kan. Kita Yes. bahas berapa hal gitu. Di antara semua hal kayaknya ada dua yang main program kita, if I remember correctly, itu one of them is seperti podcast ini sebenarnya
ini kan sebenarnya preview kan ini, Yes. preview for our future podcast Yes. series sebenarnya. Oke, Jadi oke. nggak mau spoil too much ya, tapi kayaknya in the future bakal ada lebih more exciting stuff dari Wow. Say2P dan Voice podcast atau kalau di Voice namanya talk show gitu. Oke. Pokoknya fasten your seatbelt. Iya, Oke, siap. Excited banget. Harus ini kalian. Iya. Makanya Siap-siap aja. Kayaknya kita harus gali-gali banget ini ya karena ini jarang-jarang kita punya bintang tamu yang relate banget sama jurusan kita gitu kan. Apalagi dengan pengembangan mahasiswa yang ada gitu ya Kil ya. Betul, dengan tema yang benar-benar relate banget sama kita nih. Betul. Dan kayaknya untuk program apa namanya kolaborasi ini apakah udah dibincangkan dulu dengan kan ada itu PJ dan penanggung jawab dari setiap divisi, apakah udah diobrolkan atau masih sedang dari tahap obrolan gitu? Kita lagi di in the middle sekarang, middle progression. Sebenarnya tim kita ya lagi kayaknya right now lagi terjun untuk ketemu di tim kalian juga kayaknya. In a few minutes kayaknya nih sebenarnya. Membahas program yang kedua yang aku belum jelaskan itu program apa tuh di Voice itu namanya our mentorship program. Dan itu kan kalian punya TOEFL class gitu kan, kita bakal kolaborasi di situ. Tutors dari Say2P sama mentors dari Voice bakal kerjasama untuk yaitu untuk kasih program untuk para mahasiswa atau educators atau public atau pekerja untuk go back to our mission untuk membangkitkan percaya diri and their English fluency gitu. Betul banget. Wow, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk teman-teman ya yang mau memulai di bidang bahasa Inggris ini, apalagi di bidang mengajar ya Kil ya. Kita punya kolaborasi yang keren banget yang dimana teman-teman harus fokus gitu ya untuk mengembangkan skill dan juga apa namanya kemampuan teman-teman dalam pengajaran bahasa Inggris dan juga di dalam bidang bahasa Inggris dengan keseluruhannya gitu ya Kil ya. Apalagi nanti dengan mentor-mentor yang keren banget pastinya ya. Betul banget gitu kan. Dilihat dari cara ngomong aja, wow, ini udah English wow, nggak bisa diragukan lagi teman-teman. Dan lanjut kayaknya ke pertanyaan selanjutnya Kila. Oke, nah nih Bang Haidar kita langsung mulai lagi ya. Terus banyak kan yang nanya nih dari Say2P dan Voice ini bakalan ada kolaborasi. Nah, salah satunya nih English Space yang dimana tadi udah dibahas bakalan ada mentoring dan lain sebagainya. Itu kalau lebih spesifiknya lagi itu seperti apa ya? Jadi kita kan our main program di Voice itu our mentorship on demand program, artinya kita tuh selama berapa panjang bulan itu kita dampingi peserta kita one to one seperti one to one class gitu. Kalau kelas-kelas biasa kan pasti ada satu guru, bis itu ada mungkin berapa murid gitu kan, 20-30. Tapi di Voice itu kita specializing in one to one interaction. Jadi setiap peserta tuh bakal ada mentors yang dampingi mereka selama perjalanan mereka di satu Voice season. Satu Voice season itu sepanjang 3 atau 4 bulan gitu. 2 atau 3 4 bulan gitu. Jadi tergantung keperluannya si mentees gitu. Jadi pas kolaborasi sama Say2P, entah tutors dari Say2P bakal juga membantu kita untuk further improve that program gitu. Ya gitu. Jadi istilahnya bisa juga ini ya simbiosis mutualisme gitu Iya ya. betul. Kalau Say2P kan TOEFL class-nya tuh lebih kayak satu kali atau 2 kali per bulan kan kayak kalau aku ya itu juga mungkin as a collaboration kita mungkin bisa datang as a guest secara online atau secara offline kalau is available to come and teach a few classes or be a guest gitu. Oke. Jadi benar-benar eksklusif gitu ya Kak, kan satu mentor satu orang gitu, jadi lebih eksklusif. Iya, lebih menjaga private sih. Maksudnya kan salah satu challenge dalam kita belajar bahasa Inggris tuh lebih ke hesitant ya. Karena kita tuh ragu kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris kayak Masnya tadi mention di awal ya, apa sih so Inggris banget ya. Ini menghindari hal seperti itu. Jadi kita tuh build confidence-nya dulu lewat mentorship, and then begitu sudah mengikuti beberapa kali mentorship, nanti udah ke build confidence-nya, baru udah siap untuk dipakai dimanapun itu English ability-nya. Benar-benar. Dan di voice program kan kita ada mentorship yang one to one, and then ada our interactive talk show yang bikin our interactive itu seperti podcast tapi agak beda. Sebenarnya our interactive show itu lebih kayak ntar ada kan kalau setiap talk show atau podcast kalau kayak seperti ini kan kalian host kan, and then kita guest.
Dan kalau kita tuh ada third party-nya itu peserta. Jadi setiap interactive talk show tuh kita bakal ada topik yang kita bahas sama guestnya, tapi peserta juga boleh kasih pendapat atau kasih questions gitu during the podcast atau the interactive talk show. Dan itu juga kayak once you're confident di one to one, itu kayak you masuk ke program itu untuk try and talk with our guests yang usually kadang-kadang tuh lebih kita invite-nya dari orang LN atau orang Indo yang udah tinggal di LN gitu. Berarti kebanyakan kolaborasi ini mengedepankan yang namanya praktik gitu ya. Oke. Dan itu penting banget sih untuk kita, apalagi jurusan yang mengharuskan kita mengajar, walaupun memang beda-beda orang itu beda-beda keperluan. Ada yang kuliahnya karena dipaksa, ada yang memang mau jadi guru atau jadi tour guide gitu kan. Jadi ini penting banget ya Kil ya. Dan ngomong-ngomong soal kolaborasi ini ya Bang ya, dengan kolaborasi yang luar biasa yang tentunya di podcast hari ini juga merupakan bagian kolaborasi series kita gitu ya. Dan kedepannya bakal ada podcast atau talk show seperti yang dibilang abang-abang tadi yang join bersama dengan Voice tentunya ya. Dan ya Kil, kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang ini kita banget ya Kil ya, dengan manfaat dari kolaborasi ini dengan Voice. Apa sih seberapa penting wadah seperti kolaborasi Saitupi dan juga Voice ini untuk membantu teman-teman pengurus atau mahasiswa? Kayaknya di bagiannya aku ya kalau itu. Sebenarnya banyak banget yang bisa dipetik dari ini, dari benefit kalau kita menseriusi dalam artian kolaborasi ini. Apalagi misalnya mahasiswa nih, aku kan juga mahasiswa nih sebelumnya, dan mahasiswanya udah 3 tahun yang lalu tapi masih sering ngikutin perkembangan kayak pendidikan dan lain sebagainya gitu. Nah memang salah satu kunci kalau kita pengen mendapatkan suatu hal yang baru yang nggak kita dapatin di kehidupan kampus, itu adalah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Contohnya Saitupi kan, dan I believe aku udah ngikutin banget Saitupi dari social media segala macam, aku ngikutin kegiatan segala macam. Dan ini isinya itu semuanya tentang hal-hal yang bisa dipetik itu positif semua. Gitu. Dan ini apakah penting banget untuk itu kayak gitu? Ikut pasti penting banget. Maksudnya nge-build confidence dan lain sebagainya, dan juga punya teman baru dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi kalau teman-teman besok udah lulus dari kuliah. Nah, ini benar-benar the new beginnings gitu kan. Dapat pengalaman yang baru, dapat mungkin lebih ke kenalan yang baru. Dengan kenalan yang baru teman-teman bisa jalanin hal-hal yang memang nggak bisa teman-teman dapat di kehidupan kampus gitu. Super important. Like one of the things yang kita tekankan di Voice team itu juga bukan hanya orang Lombok, ada juga orang Indonesia yang dari pulau lain seperti saya atau orang yang lain juga kadang-kadang masuk. Jadi bisa dapat pendapat dari kayak di mana-mana dunia gitu. Berbagai sudut pandang gitu ya. Nah, ini Kak, aku penasaran juga sih Kak. Kan berarti nanti programnya itu seperti mentoring gitu. Nah, mungkin ada teman-teman kita nih yang masih malu gitu Kak, karena mungkin baru pertama kali join terus ngerasa Englishnya tuh sangat-sangat basic gitu. Gimana sih buat mereka tuh meyakinkan mereka buat ikut program ini? Ini kayak aku juga. Ya sebenarnya gini, kalau misalnya teman-teman ngerasa kalau diri teman-teman masih basic ya, justru itu alasan teman-teman untuk ikut. That's the reason, that's the sole purpose of you joining this collaboration program. Jadi kan di sini kita bakal belajar bareng dengan dengan resource yang dimiliki sama Saitupi, resource yang dimiliki sama Voice. Bayangin dua organisasi yang memang fokusnya di bidang pendidikan, apalagi di bahasa gitu kan, menyatukan kekuatan dalam tanda kutip resource gitu kan. Itu hasilnya bakal luar biasa banget, dan itu sangat-sangat beneficial untuk mahasiswa, bahkan untuk non mahasiswa juga bisa ikut. Iya, betul banget. Apalagi untuk mahasiswa yang masih bingung untuk bagaimana cara mengasah skill-skill mereka. Biasanya kan orang-orang tuh bingung mau praktik bahasa Inggrisnya di mana gitu kan. Nah, ini kan nggak jauh-jauh karena di kampus aja udah ada gitu, bakal ada Voice dan juga Saitupi gitu kan. Dan kalau ragu atau takut nggak usah, karena one of the things the Voice kita tekankan itu no judgment space. Jadi makanya kita ada one to one gitu, karena our mentors semua diajarkan untuk have no judgment pas menti datang. Iya, betul. Berarti kan
memang konsep dalam belajar itu kan kita harus salah gitu kan. Iya, betul. Jadi nggak ada salahnya untuk salah, justru Nggak ada dengan salah itu salah. kita belajar lagi gitu kan. Iya. Oke. Kayaknya untuk pertanyaan selanjutnya nih apa namanya dalam forum pasif to aktif ya Kil ya. Betul. Nah, untuk ini berangkat dari kolaborasi tadi nih Kak, kita masuk ke selipan topik kita from passive to active, cara berani ngomong English. Bang Romi, abang kan pasti pernah ngerasa pasif dulu nih waktu Yeah, pas of course. pertama kali Obviously, nyoba ngomong bahasa obviously. Inggris. Yes. Nah, gimana nih kakak itu membentuk stigma kalau so Inggris tuh nggak apa-apa gitu loh. Oke. Ya memang sih kalau misalnya pertanyaan ini dikasih ke Haidar kayaknya kurang pas ya. Karena beliau udah Oh, iya, udah. Iya. nggak relate sebenarnya sama Oke. pertanyaan ini. Fluent ya. Oke. Tapi kalau aku sendiri, memang aku tuh pas SMP, apalagi SMP sih, aku ngerasa paling pasif tuh pada saat SMP. Dan pada saat itu sebenarnya aku itu rada dipaksa untuk belajar bahasa Inggris sama orang tua. Kayak bener-bener dipaksa gitu. Jadi kayak apa namanya? Aku kan biasanya aku suka main game. Okay? I love to play video games, any kind of video games. Oke. PlayStation, PC, and everything. Nah, karena aku dilihatnya terlalu banyak screen time ya di rumah dan nggak bergaul dengan teman-teman sebayaku, makanya orang tua memutuskan untuk ya udah kita lesin aja nih ini anak gitu kan, ya udah siapa tuh dapat teman atau lain sebagainya. Mulai dari situ titik itu aku les pas SMP, ternyata aku di sana aku nemuin minat di sana. Gitu kan. Awalnya dipaksa. Beberapa bulan awal itu aku ngerasa kayak terpaksa banget gitu. Karena memang bahkan aku sempat memutuskan untuk kayak tahu lah anak-anak ya. Buat kabel dari rumah. bandel ya. Aku ngerasain banget pada saat itu. Oke. Tapi setelah beberapa bulan aku ngerasain banget, memang enak banget ya kalau berbahasa gitu kan. Kayak ada sedikit pembeda gitu kita sama dengan orang lain. No offense, kita nggak bermaksud untuk bilang kita itu lebih tinggi daripada orang lain, nggak seperti itu. Cuman ada value lebih yang bisa kita tawarkan di society. Dan aku setelah itu mulai sadar SMA, aku terus upgrade my English, and then eventually habis lulus SMA, sebelum masuk kuliah, aku pergi ke Kampung Disparit. Nah, jadi sekitar 6 bulan di sana, 2 bulan aku belajar, and then 4 bulan aku jadi tutor di sana. Wow. Jadi bahasa Inggris di Pare yang di Jatim gitu. Oke. Di Kediri ya. Di Kediri. Nah, gitu. Di sana aku ngerasain benar-benar nge-build my confidence. Benar-benar aku tuh ngerasa dulu aku tuh kayak nggak pede untuk ngomong atau nunjukin kalau aku tuh punya minat dan keahlian dalam tanda kutip di bidang bahasa Inggris gitu kan. Tapi setelah aku ngerasain benefitnya, I don't care about what people say. Like aku ngerasain manfaatnya. Memang kan kalau kita ngomongin tentang realistis gitu kan, kalau kita jadi guru kan apalagi di kampung Inggris aku kemarin, aku benar-benar benefitnya dapat banget segala macam kan. Aku sempat mikir, jangan-jangan apa aku lanjut ke pendidikan bahasa Inggrisnya kali ya untuk S1 gitu. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk ilmu komunikasi itu. Tapi sampai sekarang aku tetap berkarir di bahasa Inggris juga, karena memang benar-benar luar biasa benefitnya. Oke. Gitu. Berarti berawal dari paksa bisa terbiasa. Iya, ya. betul. Padahal dari paksaan orang tua yang awalnya pengen ujung-ujungnya mau kabur gitu ya karena nggak mau, tapi lama-kelamaan kita ngerasain benefitnya gitu ya. Wow, dan itu luar biasa sih. Jadi kayaknya yang cocok dari Bang Romi adalah English everywhere ya, walaupun nggak spesifik di di prodi bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris tetap melekat di dalam jiwa gitu ya. Sangat-sangat aku rasain, Mas. Apalagi kemarin pada saat aku masih kuliah, itu kan ada beasiswa ISMA. Ada beasiswa ISMA kan itu. Nah, dan aku juga ada beberapa kenalan juga, mungkin setahun atau 2 tahun di bawahku itu dari kalau nggak salah di jurusan bahasa Inggris juga di Meram, Surni. Iya, lo kenal dia di ISMA. Gitu. Ya, jadi kan kalau nggak karena bahasa Inggris mungkin aku nggak dapat beasiswa itu, mungkin aku nggak dapat kenalan yang lebih luas, mungkin aku nggak dapat ngerasain kayak gimana rasanya kita itu benar-benar implementasikan bahasa Inggris tuh di tempat yang seharusnya kita implementasikan. Dalam artian itu di luar negeri atau memang di ruang lingkup akademik yang memang daily usage itu bahasa Inggris gitu. Luar biasa.
Benar-benar. Kalau kita ngomong-ngomong soal benefit bahasa Inggris kan ini memang cangkupannya itu luas banget ya, apalagi bahasa Inggris bahasa internasional. Jadi kita bisa ditempatin di mana aja gitu ya, hanya benefitnya yang bisa kita rasakan. Nah, menarik tadi di bagian nggak berani untuk menunjukkan skill berbahasa tadi ya. Gitu. Ada teman saya juga pas SMA, dia pinter bahasa Inggris, pinter nulisnya, tense dia juga hafal, terus penulisannya dia juga bisa, tapi ketika dikemukakan itu dia malah nyuruh orang di sampingnya atau temennya gitu. Jadi kayak kenapa sih banyak orang yang masih bisa skeptis terhadap kemampuan dalam bahasa Inggris mereka gitu. Iya, sebenarnya gini, karena mungkin apa ya, pasti salah satunya itu lebih ke ini, terkena efek apa namanya judgement dari orang sekitar itu udah pasti. Makanya aku setiap kalau diundang dalam beberapa kesempatan untuk ngadain session dan lain sebagainya, satu hal yang aku pasti kasih apa key pointnya, kalau teman-teman ada di circle yang seperti itu, yang ngejudge teman-teman, misalnya tuh apa teman-teman berniat untuk upgrade diri untuk dalam artian mengimplementasikan bahasa Inggris sedini mungkin, sesering mungkin, dan itu tetap dijudge, kalau bisa tinggalin circle seperti itu. Itu aku selalu sampein kayak gitu. Yes. Karena orang yang seperti itu bakal ngehambat laju perkembangan teman-teman secara skill atau secara mental. Imagine having friends yang nggak happy melihat teman-teman itu thriving. Yes. Ya kan? Toxic. Betul. Ada namanya toxic relationship. Toxic circle. Jadi saranku sebenarnya jangan jauhin dalam artian nggak usah sapa aja sekali 2 kali mereka itu. Cuman teman-teman pastiin buat nyari juga circle yang memang dalam tanda kutip sekufu gitu ya. Istilahnya kan ya, seniat dan seminat. Oke. Itu pentingnya. Tapi kan kata-kata itu apa tuh? Nggak tahu kalau di Indonesia, tapi in English kan you are the 5 friends you have closest with. Gitu. Yeah. Oke. Jadi 5 orang yang paling dekat itu you. Yes. Menggambarkan. Oke. Tadi saya mau singgung sedikit terkait dengan skeptis dalam bahasa Inggris gitu kan. Biasanya kalau kita mungkin overthinking dalam berbahasa itu adalah ya, itu manusiawi kalau overthinking. Nah, tapi itu bagus nggak kalau kita diamkan secara terus-menerus, padahal kita bisa nih, tapi kita tetap overthinking di dalam setiap kesempatan yang ada gitu. Kalau menurutku ya itu sangat-sangat tidak bagus. Sangat nggak bagus. Karena gini, kenapa bakat kita itu bakal kelihatan, misalnya nih seorang atlet yang jago, misalnya atlet profesional atau atlet nasional yang memang terkenal banget, let's say mungkin kayak Beckham Putra itu salah satu atlet nasional sepak bola yang terkenal di Indonesia gitu kan. Kalau misalnya dulu tuh dia punya minat sepak bola, tapi dia tuh nggak mau asah minat sepak bolanya dengan alasan dia tuh malu sama temennya. Maksudnya tuh dia nggak mau kenal sama temennya, dan ya udah dia cuma main bola sendiri di rumah, menang bola di ruang keluarga gitu. Apa bakal jadi pemain nasional kayak sekarang? Nggak bakal. Jadi dia tuh butuh teman main bola yang sama-sama minat main bola. Dia butuh lingkungan keluarga yang juga suportif. Ya mungkin dia tuh juga sekolah bola dulu, yang dimana salah satu komponen yang bikin bakatnya itu berkembang. Terbangunlah bakatnya itu. Kalau dipendam terus nggak bakal kemana-mana. Itu analoginya. Betul. Apalagi di daerah perkampungan ya, biasanya daerah perkampungan kalau kita pakai sedikit aja bahasa Inggris, so Inggris langsung dijudge segala macam gitu kan. Jadi kayak kita juga ngerasa takut gitu, dan juga terhadap dengan overthinking gitu ya. Overthinking, masih dengan overthinking. Apakah ada cara spesifik untuk kita bisa mengurangi rasa overthinking terkait dengan kemampuan kita belajar bahasa Inggris? Kan kalau di kamu tuh as you said itu kan pakai bahasa Inggris dikit aja ntar langsung bijak. Tapi kan sekarang kita punya HP dan pasti semua orang punya kuota. Dan even
di luar voice, di luar program kita ada aplikasi seperti HelloTalk atau kayak gitu where you can meet other people yang juga niatnya sama kayak mau belajar bahasa Inggris, mau speak about try to talk in English gitu. Dan itu like one of the ways kayak kita udah nggak ada alasan lagi karena kita punya HP dan kuota. As long as you have those two, kayak the world is yours basically. Kayak semua informasi, semua aplikasi dan kayak resource itu kan ada di HP kita. Jadi kita tinggal pick up and daripada doom scrolling kan namanya. Daripada itu kita bisa pakai itu untuk membangkitkan our skills atau kayak membaca materi atau kayak nonton video. Itu semua ada di English online. Semua ada pembelajaran itu di online, tapi we just have to kayak jangan malas-malas, jangan malas-malas. Explore banyak resource. Betul. Sebenarnya menurutku kalau misalnya teman-teman masih mikirin soal kembali lagi overthinking ya. If you are living in the 90s, normal kalau teman-teman overthinking. Maksudnya kan di sana kan pada saat dulu itu mau kita kabarin keluarga itu nggak ada HP, kan apa segala macam kan. HP itu teknologi besar terbatas. Sekarang itu kita hidup di mana AI pun sekarang udah bisa bikin ngedit video sendiri. Bikin film sendiri gitu. Sebenarnya nggak perlu di sini. Kirim foto aja. Iya betul. Udah nggak zamannya kita bikin alasan overthinking. Maksudnya itu sebenarnya deep down itu sebenarnya bukan overthinking, tapi itu sebenarnya malas. Dan bersembunyi di balik kata overthinking. Iya. Oke. Itu lebih ke coping mechanism. Misalnya coping mechanism tuh kayak sebuah mekanisme pertahanan diri dari suatu hal yang buruk tentang diri kita sendiri. Misalnya kita nih malas nih, tapi kita alasannya nggak usah. Misalnya kita diajakin nongki nih sama teman kan, diskusi penting soal perkuliahan di talk misalnya. Nah, kita 4 sore kita di sana hujan nih, sebenarnya belum hujan tapi udah mulai mendung. Tapi kita nih mager, males gitu kan. Coping mekanisme itu ngalahin Oke. Iya. Sering terjadi. Nggak kuat mental juga yang termasuk mental, nyari alasan. Betul. Nyari alasan yang penting saya nggak jadi deh, yang penting saya bisa baringan doom scrolling sekalian. Oke. Nah ya makanya di voice kita juga kayak try to break down semua alasan itu. Kan semua online, jadi nggak ada alasan juga bisa datang. Habis itu kan semua juga kita laksanakan lewat WA. Semua orang pasti WA dia. Semua orang pasti punya WA juga kan. Jadi as long as you communicate sama orang tuamu pasti bisa gitu ya kan. Nah, jadi kita pokoknya kita udah analisis kayak hal-hal seperti itu. Analisis dan bisa breakdown. There is absolutely no way for you to kabur dari itu. Nggak ada celah lagi. No excuse dan alasan-alasan yang nggak jelas gitu ya. Tapi jujur dulu Tiar juga pernah kayak pakai bahasa Inggris. Ngapain pakai bahasa Inggris, sama-sama makan sambal terasi juga gitu. Kata-katanya itu masih terngiang di kepala Tiar. Jadi kayak waduh ada sedikit trauma gitu. Itu yang membuat kita kayak agak malu dan agak sungkan gitu. Dan itu kayak balik lagi ke melihat kayak orang luar gitu. Itu bagusnya ke kita tuh berbahas atau berdiskusi dengan kayak someone out of our circle gitu kan, di luar negeri misalnya ketemu someone dari Malaysia, mereka juga belajar untuk berbicara dengan Inggris, and you'll see kayak mereka tuh juga nggak perfect. Ke Thailand juga ke Vietnam gitu, pasti semua kayak gitu. Kemarin aku sempat ke conference di Malaysia untuk tahu SDG nggak, Sustainable Development Goals. Ada conference kayak gitu, itu kayak semua orang datang ke situ, kayak dari Nigeria, Kenya, Afrika, Kanada, Amerika. Dan everyone there kita bahas topik-topik itu dengan bahasa Inggris, tapi kayak everyone speaks English but no one speaks perfect English. No one speaks perfect English. Hanya orang Kanada atau orang Amerika kan, justru mereka karena itu tapi orang Vietnam sama yang lain itu juga broken English semuanya. Tapi they know how to communicate their ideas dengan broken English mereka, dan itu yang paling penting. Berarti how we delivered our thoughts gitu ya. Betul, thoughts and ideas. Karena kan rata-rata semua orang bisa generate their ideas. Betul. Tapi PR-nya tuh bagaimana dia itu untuk ngeluarin their ideas. Gimana itu sih. Betul. Dan itu kita fokuskan di program-program kita. Berarti sudah
atur sedemikian rupa segala macam. No excuse. Iya. Jadi kayak untuk kita juga yang kayaknya masih starting kayak gitu, masih ada lah kesempatan untuk bisa fluent gitu ya. Iya betul. Jadi istilahnya kita harus menemukan di mana skill kita ini berguna gitu, dan juga di mana skill kita dibutuhkan. Iya. Keren. Kemarin aja pas di program cohort 1 atau cohort 2 kita ada kayak guru-guru pendesaan nomornya 50 tahun ngajar di pondok, kayak terakhir dia pakai bahasa Inggris tuh 20 tahun lalu. Jadi dia datang ke kita untuk bicara voice dan broken tapi dia kayak lama-lama pede gitu karena praktis sama kita gitu. Dan dia juga awalnya takut, tapi apa tuh, kan brave itu doesn't mean you nggak takut apa-apa pun. Brave itu you takut tapi you masih laksanakan. Iya itu. Jadi kita harus pakai mentalitas yang sama gitu. Kalau mau belajar apa-apa harus kayak gitu. Oke. Kita mau tanya nih Bang, di voice ini kan ada level A1 beginner gitu ya, dan juga A2. Nah, buat mereka yang masih di level A1 dan takut buat buka mulut, apa langkah paling simple yang diajarkan di program kolaborasi antara Say2P dan juga voice? Jadi kalau di voice program kita terus dari Say2P juga pokoknya di kolaborasi juga, pokoknya semua hal kalau kita fokus di A1 tuh kita punya materi sendiri yang kita bikin. Itu kalau aku simpulkan dengan 1 atau 2 kata tuh, di A1 tuh kita hanya building vocabularies and simple sentences gitu. Jadi kayak pokoknya vocab seperti buku in English, atau kayak how to say aku mau itu in English gitu, kayak simple things. Jadi itu A1, tapi A2 tuh lebih how to, that's when we really get into kayak lebih kayak gali lagi lebih dalam how to communicate your ideas gitu, kayak how to build sentences dan express your thoughts gitu di A2 itu. Tapi kalau A1 fokusnya hanya di building vocabulary sama building simple sentences dulu. Mungkin lebih familiarnya itu lebih ke basic sama intermediate. Iya, sama konsepnya. Kan rata-rata kalau entah itu tempat les bahasa Inggris itu pasti ada level basic, bahkan ada pre-basic. Pre-basic, ada basic, ada pre-intermediate. Karena dulu aku pas di IPA juga ada seperti itu. Kurang lebih gitu lah penjelasan gamblangnya. Keren. Seru banget ya. Banget. Kayaknya kita mau ngulik lebih dalam, tapi kayaknya durasinya sudah habis kayaknya. Iya, aduh, seru banget. Dan ya intinya apa intinya ini? Ya intinya jangan tunggu sempurna dulu ya buat mulai ngomong. Jadi kolaborasi Say2P X Voice ini adalah jembatan nih buat kita menemukan ruang aman buat berbicara. Ruang aman. Dan ya kayaknya kebersamaan kita has come to an end ya. Not an end, a beginning. This is the starting point. Oke. Mantap. Tapi sebagai penutup ada closing statement atau pesan terakhir dari Bang Haidar dan juga Bang Romi untuk teman-teman yang mau daftar di program kolaborasi kita ini? Kalau aku sih, I'm not so much of a closing statement kan, tapi aku balik lagi ke slogan, be confident with your broken English always, and wait for all the things that's gonna happen di Say2P and X Voice, and as we always say, don't wait to be perfect to start, because if you start when you're perfect, then there's nothing for you to gain. Right? If you start when you're perfect, then you nggak belajar apa-apa basically. So start when you have nothing, so then when you do have something, you bisa lihat ke belakang dan bisa bangga dengan dirimu sendiri. Kalau dari aku sih, pokoknya memang kan semua orang tuh pasti punya overthinkingnya. Ada punya, of course everyone has doubts, ada keraguan. Tapi kalau mau kita kayak adore doubts kita itu, sampai kapan kita mau biarin gitu? Sampai kapan kita mau kayak nunggu keraguan kita hilang kalau nggak kita sendiri yang untuk take a single step. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa masih basic banget di bahasa Inggris dan ngerasa ragu untuk ikut di kegiatan kolaborasi kita, ini benar-benar saatnya kapan sebenarnya. Oke, kalau nggak sekarang mau kapan lagi?
Terima kasih banyak Bang Haidar dan juga Bang Romi untuk waktunya dan knowledge yang luar biasa. Ini kita tertampar banget. Dan ya dengan berakhirnya sesi diskusi kita, sampai jumpa juga untuk teman-teman yang nungguin podcast kita selanjutnya gitu ya. Episode berikutnya pasti ada lagi dan jangan sampai kelewatan gitu ya. Dan kita juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Tira Pratama dan saya Akila. Tapi jangan lupa follow podcast ini di YouTube dan di Spotify. Nah, kita akan kembali dengan podcast yang menarik berikutnya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.